Selamat pagi, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di hari Rabu ini? Mohon maaf, di waktu liburnya, teman-teman, saya ajak untuk menambah wawasan kaitannya dengan konsep bimbingan dan konseling. Monggo diatur waktunya senyaman mungkin. Tidak perlu menambah beban, karena dalam 2 minggu ini sepertinya statusnya sudah berubah menjadi sambatan-sambatan yang sangat kreatif. Maka dari itu, saya mencoba membuat sajian yang sederhana yang bisa teman-teman baca, teman-teman pahami, cermati kaitannya dengan konsep bimbingan dan konseling. Baik, teman-teman, untuk yang pertama, kita coba melakukan overview bagaimana saudara sekalian memandang suatu bentuk perubahan. Baik, perubahan pasti ada di sekitar kita. Perubahan itu bisa berupa hal apapun. Salah satu contoh yang sangat nyata adalah perubahan dari pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran daring. Ini yang sepertinya menjadi tantangan, karena orang bijak akan memandang perubahan itu sebagai tantangan, bukan sambatan. Tapi tidak apa-apa, itu ada hal yang wajar. Yang namanya perubahan itu butuh penyesuaian. Tapi kita harus segera bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Kalau kondisi pendidikan saat ini tidak berubah, siapa yang harus dipersalahkan? Bagaimana teman-teman? Kira-kira siapa yang akan dipersalahkan? Pemerintahkah? Guru? Dosen? Pelajar? Atau mahasiswa? Baik, tolong nanti bisa diberikan argumentasi di kolom komentar terkait dengan bagaimana proses atau kondisi pendidikan saat ini. Apakah masih stagnan? Apa menurut teman-teman sudah ada perubahan? Kalaupun belum, bagaimana kira-kira kiat-kiatnya? Silakan share aja, berkomentar saja di menu komentar. Nah, ini teman-teman, fenomena yang ada di sekitar kita tanpa kita pungkiri adanya seperti ini. Guru sekarang muridnya akan mengikuti momen ketika ada pengumuman guru sedang rapat, pulang cepat. Belum lengkap rasanya jika seorang siswa belum merasakan bolos sekolah, dan seterusnya. Bahkan ini yang sedang viral, siswi sekolah menengah membuat seru-seruan di sebuah aplikasi yang nampaknya kurang beretika karena dilakukan di jalan raya. Ya, ini adalah fenomena-fenomena yang harus kita sikapi bersama, teman-teman, sebagai calon guru yang nantinya juga akan mungkin teman-teman alami saat di sekolah. Baik, pendidikan bukan hanya untuk mendapatkan gelar, tapi juga untuk membentuk moral. Nah, ini akan kita lihat nanti di performance skill teman-teman semua. Jadi, seorang lulusan sarjana ataupun sekolah menengah itu bukan hanya sekedar mendapatkan nilai yang bagus, tetapi juga harus memiliki
kepribadian, akhlak, moral, dan soft skill yang mendukung. Baik, kita masuk ke dimensi kemanusiaan. Salah satu tugas utama dan tugas pokok guru sebagai pendidik profesional adalah mengajar, mendidik, dan membimbing. Kira-kira bedanya apa, teman-teman? Apa bedanya mengajar, mendidik, dan membimbing? Oke, ini juga tolong bagi yang ingin berkomentar di kolom komentar, silakan nanti akan saya berikan feedback umpan balik apa bedanya antara mengajar, mendidik, dan membimbing. Keberadaan manusia di masyarakat memperlihatkan adanya gejala yang mendasar atau dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan ini mencakup satu, dimensi keindividualan atau individualitas, dua, dimensi kesosialan atau sosialitas, dimensi kesusilaan atau moralitas, dan dimensi keberagamaan atau religiositas. Dimensi-dimensi ini membentuk dalam diri pribadi masing-masing, teman-teman semuanya. Jangan sampai satu dimensi ini mengkontaminasi dimensi yang lainnya. Karena jika salah satu mengalami dominasi atau over, bisa dipastikan bahwa seseorang mengalami ketimpangan dimensi kemanusiaan. Orang yang dimensi keindividualannya tinggi, dia mungkin akan berubah menjadi orang yang egois misalkan. Dimensi kesosialan yang tinggi mungkin akan membentuk kelompok-kelompok geng yang arahnya ke negatif. Dimensi kesusilaan yang terlalu tinggi bisa berdampak pada orang yang mungkin membatasi atau orang yang terlalu, mohon maaf, memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dengan orang lain karena dibatasi oleh norma-norma tertentu atau nilai-nilai tertentu. Dimensi keberagamaan ini mungkin akan, mohon maaf, berdampak pada sikap-sikap yang tidak bisa menerima keberagamaan atau toleransi. Bisa jadi muncul perilaku yang menganggap ajaran agama lain atau bahkan dalam satu agama berbeda pandangan, disebut dengan fanatisme yang berlebihan. Itu juga kurang baik ya teman-teman. Baik, sekarang kita masuk ke definisi bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan dan konseling itu adalah dua hal yang berbeda karena dipisahkan oleh penghubung dan artinya dua makna yang berbeda. Ini sudah saya bantu teman-teman dengan warna merah. Itu saya minta atau saya harapkan ini menjadi kata kunci yang bisa teman-teman pahami. Yang pertama, bimbingan adalah proses bantuan. Yang kedua, diberikan kepada semua individu. Yang ketiga, agar mandiri. Yang keempat, menggunakan data atau informasi. Yang kelima adalah berupa gagasan. Yang keenam adalah jalan asah dan asih. Apa itu asah asih? Oke, asah adalah mengasah atau mengembangkan, kemudian asih berupa perhatian, kasih sayang, empati, dan seterusnya. Kemudian bimbingan memperdomani norma-norma nilai-nilai yang dianut. Oke, teman-teman perlu membuat peta konsep untuk yang saya berikan warna merah saja, tidak perlu dihafalkan satu persatu karena akan mudah untuk ditarik kesimpulan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada semua individu agar mandiri dengan menggunakan data berupa interaksi, saran, gagasan, dan asuhan.
yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku. Jadi untuk memudahkan menarik kesimpulan, kita sudah menggunakan kata-kata kunci. Saya suka menggunakan kata-kata kunci agar mudah dalam memahami. Oke, lanjut ke definisi konseling, teman-teman. Konseling melibatkan dua orang yang saling berinteraksi, kemudian merupakan dimensi verbal, artinya dilaksanakan secara lisan atau bisa dikatakan wawancara antara konselor dengan konseli atau klien. Interaksi antara konselor dan klien berlangsung relatif lama dan pencapaian tujuan juga dinamis. Tidak bisa langsung diukur pada waktu itu juga. Tujuan dari hubungan konseling ialah terjadinya perubahan, ya. Jadi ada progress, ada progress report di sini. Jadi setiap kemajuan kita identifikasi. Kemudian konseling didasari penerimaan wajar tentang diri klien. Jadi seorang konselor tidak boleh menjustifikasi bahwa klien adalah anak yang nakal misalkan, karena setiap orang memiliki karakteristik masing-masing. Maka kita bisa berikan kesimpulan bahwa konseling merupakan bantuan yang dilakukan melalui proses wawancara oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada klien yang bermuara pada teratasinya masalah. Jadi ada namanya konseling individual dan konseling kelompok. Ini yang membedakan hanya jumlah subjeknya saja, teman-teman. Kemudian ini adalah perbedaannya. Saya sudah mencoba membuat kajian komparasi perbedaan antara bimbingan dan konseling, biar teman-teman tahu bahwa bimbingan itu bersifat preventif, sedangkan konseling kuratif atau pengatasan atau penyelesaian. Kalau preventif berarti pencegahan. Bimbingan diberikan kepada semua siswa, sedangkan konseling yang membutuhkan bantuan secara khusus. Topik bimbingan bersifat umum atau vicarious experience atau disebut dengan pengalaman bersama. Jadi bimbingan itu bisa mengangkat topik-topik yang sedang berkembang, misalkan isu-isu COVID, isu-isu bullying, dan seterusnya. Tapi kalau konseling itu spesifik, bersifat privat atau pribadi klien masing-masing. Kemudian bimbingan dapat dilakukan oleh semua guru, sedangkan konseling harus dilakukan oleh guru BK atau konselor. Jadi kalau bimbingan, panjenengan semua sebagai calon guru berhak melakukan bimbingan, tetapi kalau konseling harus dilakukan oleh guru BK. Baik, teman-teman semua, kiranya untuk pembelajaran kita menambah wawasan tentang konsep bimbingan dan konseling pada hari ini dicukupkan. Itu dulu, saya harapkan sedikit demi sedikit saja teman-teman belajar memahami tentang bidang bimbingan dan konseling. Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon jika nanti masih ada beberapa hal yang perlu untuk didiskusikan, boleh disampaikan di kolom komentar yang ada di aplikasi yang kita gunakan. Baik, seperti itu teman-teman. Mohon maaf, saya hanya menggunakan audio saja karena ada beberapa pertimbangan yang harus diambil. Semoga tetap tidak mengurangi kenyamanan dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.